Hai semuanya, selamat datang di Tech Plus ID bersama Fakih di sini. Seperti yang kalian lihat sekarang, di depan gue adalah sebuah mic yang dimana ini akan kita bahas ya pada video kali ini. Nah, ini dari Fifine. Yap, mungkin kalian familiarnya dengan Fifine karena sebelum-sebelumnya juga gue nyebutnya begitu. Tapi pronounce yang benar adalah Fifine. Jadi ya gue pengen pakai pronounce yang benar dalam menyebutkan produk biar nantinya nggak salah paham. Dan yap, ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Alright, jadi mic yang di depan gue ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Ini adalah Fifine K658. Ini adalah mikrofon dari Fifine yang cukup berbeda dari biasanya. Nah, K658 ini merupakan mic dengan tipe dynamic. Setelah jajaran mic dari Fifine itu didominasi dengan tipe condenser. Jadi ngeliat mic yang satu ini tuh cukup segar bagi gue pribadi. Nah, karena kita di sini ngomongin Fifine, udah pastinya mic yang satu ini menggunakan USB, yang dimana ini juga udah menggunakan Type C lagi. Dan juga kita bisa monitoring langsung nanti hasil suaranya, karena di sini udah menggunakan port jack 3,5 mm. Oh iya, gue belum nge-spill harganya ya. Jadi, mic yang satu ini tuh dibanderol di harga 1,3 jutaan aja. Dan ketika membeli ini, kita akan disajikan box yang cukup premium, yang di dalamnya terdapat kabel, mini tripod, dan yang kayak cincin ini namanya metal ring. Lalu ada adapter screw, shock mount, dan bintang utama kita yaitu mikrofon Fifine K658. Gua suka banget sih sama tampilan dari mic ini karena emang terlihat sangat eye-catching. Fifine K658 ini terlihat sangat simple dan juga elegan dengan dominasi warna hitam glossy, dan juga terdapat logo Fifine di bagian samping yang simple banget. Nah, kita akan salvok sama bagian knob yang gede banget kelihatannya yang berada di tengah mic-nya. Nah, knob ini adalah knob untuk gain dan juga punya fungsi lain, yaitu untuk mute mic dengan cara tap pada bagian tengahnya. Nah, di seberangnya juga terdapat satu button yang gunanya ini untuk on-off RGB lighting. RGB lightingnya sendiri terletak pada bagian bawah, yang sayangnya kita tidak bisa menentukan RGB lightingnya ini ingin warna apa atau mode apa. Jadi hanya disediakan satu efek aja, yaitu rainbow. Nah, K658 ini dibanggakan oleh Fifine sebagai mic dengan bass noise rejection. Karena mic yang satu ini udah built-in windscreen atau busa mic lebih kita kenal bahasanya ya. Yang di dalamnya ini juga terdapat metal mesh sebelum akhirnya kita bisa melihat kapsulnya sebagai penangkap suara. Jadi suara-suara yang mengganggu ini dijamin bakal teredam dengan baik. Oke, K658 ini ya bakal makin kece pas dipasangkan ke shock mount. Dan kita pun punya beberapa pilihan untuk menempatkan mic-nya. Bisa ke tripod atau desktop stand, bisa ke arm stand atau stand mic. Dan bagi gua sih kerenan ini ditaruh di arm stand ya. Nah, soal durability dari mic yang satu ini, Fifine K658 ini punya kualitas yang sangat solid. Menggunakan base metal pada body mic-nya. Shock mount-nya ini terbuat dari plastik sih, tapi udah cukup tebal dan juga udah lumayan oke. Untuk mini tripodnya juga udah terbuat dari metal dan udah bagus, dan kabelnya juga punya ketebalan yang oke dengan panjang sekitar 2 meter. So ya, dari segi desain dan build quality, Fifine K658 ini udah bagus banget lah ya. Tapi bagaimana dengan kualitas suaranya? Nah, seperti inilah kualitas suara yang dihasilkan oleh Fifine K658. Well, dari awal video ya sampai tadi, itu tuh kalian mendengarkan kualitas suara yang dihasilkan oleh mic ini cuman udah di mix sama gua. Jadi untuk yang sekarang ini pure banget kalian mendengarkan kualitas suara yang dihasilkan oleh Fifine K658 tanpa diedit sama sekali. Jadi seperti inilah kualitas suaranya. Dan ini berada di volume 75% atau di area jam 3. Kalau kita di volume max ya, kualitas suaranya jadi seperti ini. Full banget di audio spectrum Audacity gua. Dan kalau di 50%, tes-tesnya 1, 2, 3, jadi kualitas suaranya seperti ini. 50% pun menurut gue juga udah lumayan bagus ya. Di 25% seperti ini. Dan di volume yang paling kecil kualitas suaranya seperti ini. Hasilnya ya lumayan kecil. Dan yap, seperti itulah. Gue sih lebih prefer ke 50-75. 75 sih paling oke sih menurut gue. Dan seperti itulah kualitas suaranya. Nah, tadi gue juga lupa ngejelasinnya bahwa mic ini tuh menggunakan polar pattern cardioid. Yang uniknya adalah mic ini tuh menangkap suara hanya di bagian sekitar sini, di bagian depannya aja. Dan ini juga yang membuat Fifine tuh pede banget ya dengan menyebutkan bahwa ini bass noise rejection. Karena kalau kita ngambilnya dari samping, pasti suaranya tuh kecil banget. Contohnya seperti ini ya. Ini yang depan dulu. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3 ini di bagian samping mic-nya. Ini dekat banget ya dari busa mic-nya.
Tes 1 2 3. Ini dekat banget dari pusat mic-nya juga. Dan ini benar-benar di bagian depan. Jadi di bagian samping ini lumayan silent dan suaranya tuh benar-benar kecil. Jadi ini bagus banget. Dan kemarin ada yang bilang juga sih, "Bang, coba lu diam dulu dalam beberapa detik supaya kita bisa merasakan environment yang ada di sekitaran ruangan lu. Apakah masuk atau enggak dalam mic-nya?" Dan ya, gua akan ngasih tahu dulu, ini ada AC di atas dan ini ada PC di samping sini. Yang dimana gue sendiri masih bisa dengar suara kipasnya. Jadi coba silakan kalian pendengarkan dulu ya. Yap, benar-benar silent sih pas gue lihat ya. Dan menurut gue sih untuk noise cancellingnya ini bagus sekali, luar biasa. Nah sekarang kita akan proceed test ya. Nah biasanya kan gue menggunakan 72 kalimat apa, tapi sekarang kayak gue udah gak bakal pakai itu lagi untuk video kedepannya juga. Lebih simpelin aja, yaitu huruf P dan B nanti kita akan coba ya. Seperti contohnya adalah pineapple, apple, pie. Pineapple, apple pie, pineapple, apple pie, pineapple, apple pie, pineapple, apple pie. Dan yep, gue dengar sendiri sih ini gak ada plosive ya. Karena kalau ada plosive tuh kayak pas ngomongin P. Oke, kita ngomongin huruf yang mengandung huruf B. Ban, bin, bon. Ban, bin, bon. Ban, bin, bon. Ban, bin, bon. Oke, menurut gue sih untuk plosive-nya ini bagus banget ya. Maksudnya lulus gitu. Nah, sekarang kita akan tes jaraknya. Ini benar-benar di depan mic-nya. Sekitar mungkin 1 cm kali ya. Tes 1, 2, 3. Kita akan mundur sedikit. Ini sekitar 5 cm. Tes 1, 2, 3. Kita akan mundur sedikit. 10 atau 15 kali ya. Tes 1, 2, 3. Ini udah lumayan kecil sih di jarak segini. Kita coba 30 cm. Tes 1, 2, 3. Yap, kalau mau hasil ngadip memang harus benar-benar di depan mic-nya. Dan ya, untuk tes jaraknya ini juga udah lumayan. Nah untuk ASMR sebenarnya ini sangat recommended ya. Terutama bagi kalian yang ada tuh yang kalau live TikTok ini ngusap-ngusap di atas mic-nya. Jadi kalau hasil dari ASMR sih ini bagus banget ya. Alright. Nah biasanya ada tes cover dan juga tes ngaji. Tapi mungkin gue akan skip aja untuk di mic kali ini. Alasannya bukan karena emang gak cocok, tapi emang gak recommended dari gue ya. Bisa aja, cuman kalau misalnya kita mikirin soal penggunaannya, kayaknya emang kurang tepat aja. Seperti mic dynamic itu emang cocok banget untuk nyanyi, tapi itu di luar ruangan. Dan itu tuh mic dynamic itu emang cocoknya dipegang atau digenggam. Sedangkan kalau megang kayak gini, ya, agak Why are you gay? Dan ya menurut gue sih lebih baik untuk bikin podcast ini oke banget. Dan juga untuk live streaming atau bikin kalian apa sih tuh monolog kayak gitu tuh, itu bagus banget ya. Bukan berarti nggak bisa bikin cover ataupun ngaji ya, cuman kan kayak misalnya gue harus nyanyi cover dan narik napas tinggi, nah nggak masuk suara yang tingginya kecuali ini mic dipegang, tapi fungsinya bukan itu masalahnya. Jadi ya lebih baik sih kalau misalnya kalian berada di ruangan dan bikin konten cover atau bikin konten ngaji, lebih baik pakai mic dengan tipe kondenser karena itu emang lebih recommended aja. Sedangkan untuk mic dynamic emang lebih cocok di luar. Tapi untuk kasus seperti ini Fifine K658 ya tergantung orangnya aja sih sebenarnya. Tapi dari gue nggak recommended ya. Intinya nggak recommended aja sih daripada muter-muter. Dan yep, kalau kalian mau coba pakai itu untuk bikin cover atau bikin konten ngaji ya silakan aja. Tapi again dari gue sih tidak recommended, walaupun sebenarnya bisa-bisa aja. Dan seperti itulah untuk review dari Fifine K658. Gue akan langsung bilang ya, ini sangat worth it banget udah didapatkan di harga 1,3 jutaan. Dapat kualitas suara yang oke banget. Walaupun dari segi fitur ya ini memang cukup minim sih. Tapi ya ini memang menawarkan yang namanya kesimpelan atau ya simple gitu.
Jadi dia tinggal colok dan langsung pakai. Karena biasanya mic-mic dynamic itu memang membutuhkan yang namanya audio interface lagi supaya kualitas suaranya bagus. Tapi karena emang ini peruntukan dan jelas banget untuk para gamer atau streamer yang dimana ya mereka langsung colok aja dan langsung melakukan live streaming atau bikin konten. Jadi menurut gue ini adalah pilihan yang paling baik untuk kalian para konten kreator yang mau dapat mic yang eye-catching, gampang dipakai dan kualitas suaranya ini bagus banget. Dan ya dari gue sih ini worth it banget ya. Tapi bagaimana dengan kalian? Apakah kalian merasa hal yang sama atau kalian punya pendapat yang beda dari mic yang satu ini? Coba kalian tuliskan aja nanti di kolom komentar. So mungkin segitu aja untuk video kali ini ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penyampaian gue yang kurang. Nanti kalian bisa koreksi aja langsung di kolom komentar. Terima kasih ya telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe jika kalian suka video ini. So sekian dari gue Faki dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.